Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Ustadz. Yang akan kita review kali ini adalah Ustadzah atau Ning Kumaila Hakimah. Beliau adalah putri dari Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Siapa yang nggak kenal dengan Profesor Dr. Ahmad Mubarak? Beliau adalah orang terkenal lah pokoknya. Ya nggak semua orang terkenal saya kenal dong, ya kan. Sebagaimana orang terkenal juga nggak kenal saya. Ustadzah Kumailah adalah seorang hafidhah yang hafal Al-Quran sudah sejak kecil. Sekarang beliau aktif sebagai konten kreator atau YouTuber yang kerap membahas tentang Al-Quran dan agama dalam sudut pandang yang lumayan liberal. Bagi sebagian orang, liberal itu dianggap sesuatu yang membahayakan, yang sesat, yang menyesatkan, atau bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi menurut Ning Kumaila, enggak. Liberal itu memang berarti kebebasan berpikir, tetapi bukan terus bebas tanpa batas. Liberalisme adalah kebebasan berpikir yang bertujuan agar manusia bisa menemukan kebenaran dan menyelesaikan persoalan, dan itu masih selaras dengan adanya Islam di muka bumi ini. Yang unik dari Ustadzah Kumailah adalah biasanya orang yang ngomong tentang Al-Quran atau tentang agama atau tentang Islam dengan sudut pandang ini, itu umumnya bapak-bapak parubaya gitu, atau lebih ke mbah-mbah sih, mbah-mbah yang masuk puber kedua seperti Profesor Mun'im Siri, Profesor Lutfi Syaukani, atau kalaupun perempuan ya sudah sepuh juga, misalnya Profesor Musdah Mulia. Nah, beliau hadir sebagai anak muda yang kreatif, yang menyajikan konten yang asik dan estetik sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, khususnya anak-anak muda. Ya tentunya yang 18+ sih. Kehadiran beliau merupakan angin segar bagi para pengkaji Al-Quran, karena memang benar-benar segar cara penyampaiannya, kemudian terbuka wawasannya, cara berpikirnya, karena terbuka sehingga orang-orang bisa tahu betapa besar semangat beliau dalam berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Meskipun yang disuguhkan bukan hal-hal baru, tetapi bagi saya dan juga bagi para pengkaji Al-Quran secara umum, pembahasan Al-Quran nggak pernah usang. Banyak yang nggak percaya bahwa Ning Kumaila ini hafal Al-Quran, terus pernah nyantri, pernah mondok, pernah kuliah di Institut Ilmu Al-Quran jurusan Tafsir Hadis. Orang sulit percaya mungkin karena dua hal. Yang pertama, karena beliau mengkritik tradisi menghafal Al-Quran dengan mengatakan bahwa menyuruh anak menghafal Al-Quran itu tidak mengajarkan daya kritis, itu hanya mengajarkan untuk menjadi beyo. Entah kenapa banyak banget orang yang menganggap bahwa statement ini aneh, padahal ini sudah lumrah banget di kalangan pesantren juga. Dari dulu itu sudah ada dua kubu, antara menghafal dulu atau mempelajari dulu. Bahkan dalam doanya saja ada dua versi. Ada yang wasahil alayya darsahu thumma hifdhahu. Ada yang dibalik, wasahil alayya hifdhahu thumma darsahu. Menghafal dulu baru mempelajarinya. Ini sudah sejak zaman dulu sudah kayak gitu. Dan dua-duanya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Meskipun Kumaila saat ini menentang yang menghafal dulu, tapi faktanya beliau menghafal dulu dan saat ini beliau mendapatkan manfaatnya. Coba kalau beliau nggak menghafal di waktu kecilnya, mungkin sekarang nggak hafal. Misalnya beliau belajar dulu sampai lulus SMA atau sampai lulus kuliah, nggak sempet ngehafal, dan mungkin sekarang malah nggak hafal seperti teman-temannya yang saat ini gitu. Ya tapi dulu kan nggak paham, tapi kan hafal. Tapi kan nggak paham, tapi kan hafal. Setelah itu bisa dipahami. Kalau memahami dulu, waktunya habis, tenaganya habis. Beliau sendiri yang bilang bahwa mempelajari Al-Quran itu rumitnya bukan main. Kita punya satu pertanyaan, terus kita cari jawabannya. Begitu terjawab, bukan malah tenang kok pikiran, tapi malah bercabang-cabang itu pertanyaan.
Ya memang itu Al-Quran, memang begitu. Kalau mencari ketenangan bukan mempelajari, tapi ya dijadikan wiritan itu tenang, untuk dijadikan wiritan. Tapi kalau mau mempelajari ya siap-siap pusing, memang gitu. Dan kalau dipelajari dulu, kebanyakan akhirnya nggak jadi hafal. Beliau bahkan ngaku sendiri yang di videonya sama Adi Armando itu, bahwa dosen-dosennya itu nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau tentang Al-Quran, misalnya tentang ayat-ayat yang terkesan kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lain. Beliau sendiri yang mengatakan kenapa dosen-dosennya itu tidak bisa menjawab, karena dosen-dosennya nggak hafal Al-Quran. Dan akhirnya beliau mencari sendiri jawabannya, dan beliau menemukan. Kenapa? Yang pertama karena beliau hafal Al-Quran terlebih dahulu. Dosennya aja nggak tahu loh kalau ada ayat-ayat yang kontradiktif. Ya akhirnya tahu, tapi taunya kan bukan karena tahu sendiri, taunya ya mungkin karena baca jurnal atau karena mendengar percakapan orang lain. Tetapi orang yang menghafal Al-Quran sendiri, mungkin dulunya nggak paham, tapi kan dilalar terus, akhirnya paham dan menemukan, iya ayat ini kok rasanya seperti kontradiksi ya. Ditanyakan sama kiainya marah, tanyakan sama dosen, wah nggak tahu ayatnya. Jadi diakui atau enggak, beliau mendapatkan begitu banyak manfaat dari beliau hafal Al-Quran sejak kecil itu. Kalau yang dimaksud adalah menghafal Al-Quran aja, menghafal Al-Quran tok, selesai tanpa memahami, ya tentu saja itu perlu dikritik, perlu dikoreksi. Maksudnya ya benar, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu dapat pahala, tapi bukan itu gitu tujuannya. Al-Quran itu bukan itu. Terus gimana orang mengamalkan Al-Quran kalau dia nggak paham gitu. Akhirnya Quran cuma jadi wiritan tok. Ya kalau yang dicari pahala ya tetap dapat, tapi itu membaca dan menghafal itu tingkatan yang paling rendah gitu dalam Al-Quran. Harus ditingkatkan lagi, harus ya dipelajari, setelah itu diamalkan. Amal juga nggak bisa tanpa dipelajari. Tiba-tiba terus ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah, ini perintah Al-Quran, tapi nggak ngerti ayatnya yang mana, nggak tahu. Ya penting hafal Al-Quran, ya penting memahami, ya penting. Kemudian terkait bahwa masyarakat terlalu melebih-lebihkan penghormatan terhadap orang yang hafal Al-Quran atau bahkan anak kecil yang hafal Al-Quran, itu persoalan lain. Itu nggak ada hubungannya sama menghafal dulu baru mempelajari, nggak ada. Itu orang-orang dewasanya aja yang lebay, kayak yang pernah terjadi di televisi itu, ada anak kecil yang hafal Quran langsung digelari syekh. Ada yang sampai dicium kakinya, itu kan lebay itu. Dan itu persoalan yang lain, dan itu juga bukan salah anaknya. Dan itu juga tidak berarti hafalan si anak tidak membawa manfaat di masa depan. Meskipun saat itu belum paham, ya menurut saya memang sebaiknya anak kecil gak usah paham Al-Quran dulu. Al-Quran itu untuk orang dewasa, maksudnya untuk memahami loh. Sehingga anak kecil nggak usah dikasih tahu dulu, biarkan dia menghafal, nggak apa-apa, biarkan dia menjadi beo aja dulu, nggak masalah. Nanti setelah dia kira-kira akil balik, baru diperkenalkan dengan ulumul Quran, dengan tafsir. Bahkan nggak masalah dengan pemikiran yang liberal itu, nggak masalah. Kemudian yang kedua, kenapa orang kok nggak percaya kalau Kumaila ini hafal Al-Quran? Mungkin karena dari cara beliau berpakaian itu bagi beberapa orang terlalu, sampai-sampai ada yang nantang, kalau dia memang beneran hafidho dan berani dites, kok bisa? Saya kasih rumah. Ya dibuktikan dong, dan beneran bisa. أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. Untuk ukuran komunitas liberal ini sudah bacaannya keren banget sih. Untuk ukuran komunitas liberal ya, itu bacaannya sudah keren. Nggak tahu ini terus jadi dikasih rumah apa enggak dianya, nggak tahu. Tapi terlepas dari itu saya percaya beliau hafal Al-Quran. Toh dia menghafal Al-Quran atau hafal Al-Qurannya itu bukan di masa-masa ketika beliau berani tampil
ini enggak. Beliau dulunya ya berhijab, ya pakai pakaian yang tertutup, dan beliau akhirnya menanggalkan jilbabnya atau hijabnya atau kerudungnya ketika beliau menemukan dukungan baru dari dalam pikirannya. Lalu dukungan itu berkembang dan beliau bertransformasi untuk lebih terbuka lagi dan lagi. Oke, kita melenceng dulu, kita keluar dari pribadi beliau. Ada yang namanya eksibisionisme. Ini bisa dialami oleh siapapun, termasuk wanita, termasuk yang hafal Al-Quran. Beberapa masih bisa mengendalikan gangguan ini karena terikat dengan aturan agama atau budaya, dan beberapa yang lain tidak bisa mengendalikannya. Dan agar ini masih terlihat benar, akhirnya dia tidak usah peduli dengan aturan apapun baik agama maupun budaya, atau dengan cara menakwil aturan-aturan tersebut. Saya tidak bilang Ningkumaila begitu, tetapi ada kasus semacam itu. Dan memang nggak boleh kita bilang begitu, yang boleh itu ya dokter. Kasus semacam ini ada juga yang memang menyesuaikan hobi. Misalnya hobinya itu nge-gym, kemudian boxing, yoga, berenang, dan mereka merasa perlu untuk menunjukkan skillnya. Ada juga yang memang hanya sekedar showing off atau flexing karena memiliki tubuh yang indah. Sebagaimana ada juga orang yang memakai pakaian tertutup bukan karena mengikuti aturan agama atau budaya, tapi karena insecure dengan bentuk tubuhnya. Misalnya rambutnya nggak bagus, ya udahlah dikerudungi aja, atau badannya nggak bagus, ya udahlah pakai baju yang longgar, nggak serta merta terus aturan agama. Ya kebetulan aja, nanti kalau badannya sudah bagus atau rambutnya sudah bagus, ya udah lepas hijab terus pakai baju yang ketat. Sama kayak laki-laki yang pakai peci, nggak mesti karena peci itu sunnah, nggak mesti, bisa saja karena buta. Ada juga yang memahami bahwa terbukanya pakaian itu manifestasi atas terbukanya pikiran. Ya bebas-bebas aja sih orang bilang seperti itu, tapi nggak 100% benar juga, karena ada juga yang pakaiannya terbuka tapi otaknya terbuang. Dan apapun alasannya atau bahkan tanpa alasan, siapapun berhak untuk memilih bagaimana dia berpenampilan, itu terserah mereka, atau bagaimana mereka bertransformasi dari pakaian yang sebelumnya ini menjadi begini, menjadi begitu, itu terserah masing-masing. Kalau nggak suka ya nggak usah dilihat, kalau suka yo nggak apa-apa, apa-apa sih. Yang penting jangan berkomentar yang mengarah pada pelecehan seksual. Saya suka dengan kalimatnya ketika seseorang berkata padanya, "Why don't you just walk outside naked?" Lalu dia menjawab, "Hey, it's just a piece of cloth, with or without, I am still me. Doesn't mean I couldn't use some respect."